بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang ke-19. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah berkata, Babu ma ja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi salihin. Babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi salihin. Bab penjelasan tentang sebab kekafiran anak Adam dan yang membuat mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghuluw fi salihin. Sikap gulu, sikap melampaui batas atau sifat berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Bab penjelasan tentang sebab kufurnya anak Adam dan yang membuat mereka meninggalkan agama mereka, yaitu agama yang asli, agama tauhid, agama Islam, adalah karena sifat al-ghulu fi salihin, melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Baik, jemaah sekalian, bab ini adalah salah satu bab yang menjelaskan kepada kita tentang salah satu pintu kesyirikan. Bab ini adalah penjelasan tentang salah satu pintu kesyirikan, dan ini termasuk pintu kesyirikan terbesar yang banyak menjerumuskan manusia dalam dosa terbesar, yaitu dosa syirik yang menyebabkan mereka menjadi kafir dan murtad dari agama Islam, yaitu sifat gulu mereka, sifat berlebih-lebihan, melampaui batas dalam memuliakan orang-orang soleh. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bagi kita bahwa setan sangat dahsyat tipu dayanya. Sangat dahsyat tipu daya setan. Karena pada dasarnya jemaah sekalian, memuliakan orang-orang soleh itu ibadah. Pada dasarnya memuliakan orang-orang soleh adalah ibadah. Tetapi setan bisa menjerumuskan manusia dalam dosa terbesar melalui pintu ibadah. Namun pertanyaannya, ibadah yang bagaimana? Ibadah yang melampaui batas. Seperti apa ibadah yang melampaui batas itu? Yang keluar dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hatilah jemaah sekalian. Ibadah itu kalau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi pintu hidayah. Saat kita beribadah kepada Allah dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, kita sudah dapat hidayah. Tapi ketahuilah jemaah sekalian, itu pun pembuka pintu hidayah yang lain. Pintu hidayah berikutnya, pintu ketaatan berikutnya. Sebagaimana firman Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Jadi ingatlah ini.
ketika kita melakukan satu amal ketaatan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah hidayah. Sekaligus kunci pembuka pintu hidayah untuk melakukan ketaatan yang lain. Karena Allah mengatakan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau kita menyelisihi Rasulullah SAW, maka itu adalah pintu kesesatan. Sebagaimana juga firman Allah Azza wa Jalla, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini jemaah sekalian adalah kesesatan. Jadi kesesatan itu adalah hukuman Allah terhadap orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi lihatlah jemaah sekalian bagaimana dahsyatnya tipu daya setan. Dia bisa menjerumuskan manusia dari pintu ibadah. Sekali lagi, ibadah yang kita maksudkan di sini yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan menjadi pintu untuk menjerumuskan kepada dosa terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Syekh menyebutkan dalil-dalil. Yang pertama dari Al-Quranul Karim, surat An-Nisa ayat 171. Suatu ayat yang berbicara tentang sikap gulu golongan ahlul kitab. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Dan janganlah kalian berbicara atas Allah kecuali kebenaran. Surat An-Nisa ayat 171. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama dalam bab ini. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla memanggil ahlul kitab dan melarang mereka bersikap gulu, berlebih-lebihan dalam agama. Siapa itu ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Allah menyebut panggilan terhadap mereka di dalam Al-Quran. Artinya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kita umat Islam diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka. Jadi kalau antum ketemu orang Yahudi atau orang Nasrani, ajak dia, panggil dia, dan katakan kepadanya, la taghlu fi dinikum. Wahai Yahudi, wahai Nasrani, jangan kalian bersikap gulu, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam agama kalian. Oleh karena itu, hadis yang mulia ini atau ayat yang mulia ini, di dalamnya terkandung pelajaran umat Islam disuruh mendakwahi Yahudi dan Nasrani. Dan Yahudi dan Nasrani itu dulunya adalah umat Islam. Sekarang mereka sudah menjadi kafir. Sehingga kita umat Islam disuruh mengajak mereka kembali kepada Islam supaya beriman. Dan inilah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kitalah yang mendakwahi mereka. Di antaranya kita dakwahi mereka dengan ayat ini. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap gulu
dalam agama kalian. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa sikap gulu mereka? Sangat banyak. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini terkait dengan Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang Yahudi, sikap gulu mereka kepada Nabi Isa adalah memusuhi beliau. Sedangkan orang-orang Nasrani, sikap gulu mereka adalah memuliakan dengan cara melampaui batas. Memuliakan dengan cara melampaui batas. Dan inilah sebab kekafiran Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu menjadi kafir karena diantaranya mereka memusuhi Nabi Isa alaihi salam. Padahal Nabi Isa nabi mereka, nabinya Bani Israel. Nabi Isa diutus untuk mengajak orang-orang Yahudi beriman. Tapi mereka tidak mau beriman kepada beliau. Maka mereka menjadi kafir. Bahkan mereka ingin membunuh beliau. Tetapi Allah Azza wa Jalla melakukan makar terhadap mereka. Allah merubah salah seorang di antara mereka rupanya menjadi seperti Nabi Isa alaihi salam. Dialah yang mereka bunuh, dialah yang mereka salib. Mereka mengira yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya. Maka dengan sebab itu mereka menjadi kafir karena mendustakan Nabi Isa alaihi salam, Rasul yang diutus kepada mereka. Rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian orang Nasrani sebaliknya, memuliakan Nabi Isa alaihi salam, tapi dengan cara melampaui batas. Dengan cara melampaui batas. Seperti apa jemaah sekalian bentuk melampaui batas mereka? Maka kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, mereka terbagi menjadi 3 golongan atau 4 golongan. Mereka menjadi 4 golongan. Yang pertama Al-Ya'qubiyah dan Al-Malkaniyah. Ini golongan yang pertama dan kedua, tapi punya satu pendapat. Mereka disebut Al-Ya'qubiyah dan Al-Malkaniyah. Al-Ya'qubiyah atau dalam bahasa mereka Yakub. Tapi maksud di sini bukan Nabi Yakub alaihissalam. Ini adalah orang yang mencetuskan ajaran ini dalam tubuh umat Nasrani setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Yakub alaihissalam jauh sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua Al-Malkaniyah. Al-Malkaniyah itu adalah para raja Romawi. Para raja Romawi. Apa sifat gulu mereka? Mereka mengatakan Isa huwallah. Isa adalah Allah. Isa menyatu dengan Allah. Ini yang pertama. 2 golongan dengan satu pendapat. Golongan yang kedua atau golongan yang ketiga, pada pendapat yang kedua disebut An-Nasturiyah. Mereka yang berkata Isa ibnullah, Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah. Dan golongan yang ketiga disebut Al-Markusiyah, dinisbatkan kepada Markus. Mereka yang mengatakan Allah salisu salasa, Allah adalah satu dari yang 3. Jadi ini 3 pendapat di kalangan Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam dari 4 golongan. Yang pertama mengatakan Isa adalah Allah itu sendiri. Yang kedua mengatakan Isa adalah anak Allah, bukan Allah tapi anak Allah. Yang ketiga mengatakan mereka Trinitas, satu dari yang 3. Satu dari yang 3 ini yang terkenal di zaman kita sekarang. Itu juga ada 2 pendapat. Isa Allah, Rohul Kudus. Rohul Kudus maksudnya malaikat Jibril alaihissalam. Pendapat lain mengatakan Isa, kemudian Allah dan Maryam. Jadi intinya mereka beda-beda, enggak satu pendapat.
Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan, dikatakan juga sebaliknya, yang berkeyakinan Allah adalah satu dari yang tiga adalah An-Nusturiyah. Kata beliau, allamahum rajulun minal yahud yuqalu lahu Baulus. Yang mengajari mereka keyakinan ini semuanya adalah seseorang dari kalangan Yahudi namanya Paulus. Dialah yang merusak agama Nasrani, orang Yahudi. Sama dengan Syiah, muncul untuk merusak agama Islam. Juga dari orang Yahudi. Jadi dahsyat pengaruh Yahudi dalam kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Hanya saja bedanya jemaah sekalian, ketika umat Nasrani dirusak oleh Yahudi, Allah tidak memberikan jaminan sampai akhir zaman akan ada di antara mereka yang masih tetap benar. Sementara dalam Islam, walaupun muncul berbagai macam kelompok sesat, salah satunya Syiah yang dicetuskan oleh orang-orang Yahudi, tetapi Allah memberi jaminan akan ada segolongan umat Islam yang tetap teguh di atas kebenaran sampai akhir zaman. Sebagaimana dalam hadis At-Taifatul Mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah, yang selalu mengikuti petunjuk Nabi SAW, mereka akan tetap eksis sampai akhir zaman. Begitu pula Taurat dan Injil dan kitab-kitab yang Allah pernah turunkan sebelum Al-Quran, Allah tidak berikan jaminan penjagaan. Sehingga ketika mereka rubah-rubah, maka yang asli pun hilang, atau sulit kita mengetahui mana yang asli, mana yang palsu. Sedangkan Al-Quran Allah berikan jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikr. Al-dzikr ini mencakup Al-Quran dan Sunnah, dan kamilah yang akan menjaganya. Walaupun banyak orang membuat hadis-hadis palsu, ya, hadis palsu jamaah sekalian mungkin jauh lebih banyak daripada hadis sahih. Tetapi karena Allah menjaga Al-Quran dan hadis juga dijaga oleh Allah, maka kita dapat mengetahui mana hadis sahih dan mana hadis palsu. Jadi sampai hari kiamat, agama Islam akan tetap terjaga karena Allah Azza wa Jalla yang memberikan jaminan. Baik. Jadi inilah awal sifat gulu umat Nasrani. Mereka mengatakan tiga pendapat ini. Ada yang berkata Isa adalah Allah, ada yang berkata Isa anak Allah, ada yang berkata Isa adalah satu dari yang tiga, Trinitas. Maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, inilah sebab turunnya ayat ini. Inilah sebab turunnya surat An-Nisa ayat 171 untuk menegur sifat gulu umat Nasrani. Walaupun lafaz ayat juga mencakup umat Yahudi, tapi lebih spesifik lagi umat Nasrani. Karena lanjutan ayat Allah menegaskan, wala taqulu 'alallahi illal haqqa, dan janganlah kalian berkata atas Allah kecuali kebenaran. Jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran penting, yaitu sebab utama munculnya berbagai macam kesesatan adalah orang yang berbicara tanpa ilmu. Orang yang berbicara tanpa ilmu. Ini dalam hal agama. Dalam perkara duniawi juga begitu, sama. Ini kaidah umum. Kalau ada orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, hancur dunia. Artinya urusan-urusan dunia menjadi tidak teratur. Urusan-urusan dunia menjadi tidak teratur. Makanya kemarin kita bahas, dalam setiap urusan serahkan kepada ahlinya. Bukan ahli virus, bukan dokter, bukan juga pihak yang berwenang. Jangan sok mengomentari tentang corona COVID-19. Iya. Tapi merujuk kepada para ahli dan yang berwenang. Apalagi dalam hal agama. Jamaah sekalian, secara akal sehat kita pahami,
dalam hal duniawi, kalau orang berbicara tanpa ilmu, hancur urusan-urusan dunia. Makanya kita sepakat untuk urusan kesehatan tanya kepada dokter, jangan tanya kepada insinyur, tanya kepada dokter. Seharusnya dalam perkara agama kita lebih sepakat lagi merujuk kepada ahlinya. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini sebab kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan juga sebab terjerumusnya mereka dalam sifat gulu adalah berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu. Ini hati-hati jemaah sekalian. Ini dosa yang sangat besar. Dosa yang memunculkan berbagai macam penyimpangan dan kesesatan berikutnya. Ketika ada orang-orang yang berkata tanpa ilmu, yaitu tanpa petunjuk dari Allah, tanpa dasar dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya gimana? Hanya berdasarkan akalnya semata. Itu bukan ilmu. Ilmu itu Al-Quran dan sunnah. Kalau bicara agama, akal harus tunduk di bawah Al-Quran dan sunnah. Atau hanya berdasarkan mimpi-mimpi, atau hanya melihat kebiasaan orang banyak, atau hanya taklid, ikut-ikutan saja, maka itu semua bukan ilmu. Ilmu itu adalah dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Maka ini peringatan penting bagi kita. Yang menjerumuskan Yahudi dan Nasrani pada sifat gulu adalah mereka berkata tanpa ilmu. Apa perkataan mereka jemaah sekalian? Itulah tadi yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Mereka berkata tanpa dasar ilmu, Isa itu adalah Allah. Yang lain berkata Isa anak Allah. Yang lain berkata Isa satu dari yang tiga. Maka perhatikan lanjutan ayat ini. Allah mengingatkan mereka, Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Al-Masih Isa bin Maryam, atau yang mereka sebut Yesus putra Maria, hanyalah utusan Allah. Bukan Allah, tapi utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min. Dan beliau adalah kalimat Allah yang Allah ucapkan kepada Maryam. Maksudnya adalah Allah katakan kun, jadilah. Maka terciptalah Isa alaihi salam di rahimnya Maryam. Wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah, maksudnya ruh ciptaan Allah yang ditiupkan ke rahim Maryam, ke dalam janin Isa alaihi salam. Jadi Allah mengingatkan mereka, Isa itu hanyalah makhluk. Beliau utusan Allah. Beliau mulia, tapi beliau hanyalah makhluk yang tidak pantas untuk disembah. Beliau bukan Allah, bukan pula anak Allah. Lalu Allah berfirman, fa'aminu billahi wa rusulih. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wala taqulu thalathah. Dan jangan kalian berkata tiga, Trinitas, bahwa Isa dan Allah dan Ruhul Kudus atau Maryam adalah satu dari yang tiga. Kata Allah, jangan ucapkan seperti itu. Intahu khairan lakum, berhentilah, itu lebih baik bagi kalian. Sampaikan kepada umat Nasrani ayat ini, berhentilah kalian mengucapkan itu. Itu nggak ada dasar ilmunya. Tidak ada petunjuk dari Allah yang mengatakan Isa dan Allah, begitu pula Ruhul Kudus dan Maryam satu dari yang tiga. Berhenti kalian. Innamallahu ilahu wahid. Allah itu adalah sesembahan yang satu. Dia tidak berbilang. Dia tidak mendua ataupun menjadi tiga. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dari memiliki anak. Allah mensucikan dirinya dari memiliki anak, karena memiliki anak adalah sifat makhluk dan tidak pantas disifatkan kepada Allah Azza wa Jalla.
Menyamakan Allah dengan makhluk adalah penghinaan kepada Allah. Makanya kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah dari pelecehan dan penghinaan mereka. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Artinya dia betul-betul maha kuasa, tidak pantas disamakan dengan makhluk. Walaupun makhluk itu mulia seperti Nabi Isa alaihi salam. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebaik-baiknya tempat kita bertawakal. Inilah jemaah sekalian lengkapnya surat An-Nisa ayat 171. Allah menegur umat Nasrani dalam sikap gulu mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka tujuannya mulia, untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam, orang soleh, seorang nabi, orang yang di sisi Allah sangat tinggi kedudukannya, memang harus dimuliakan. Tapi cara mereka salah. Cara mereka melampaui batas, keluar dari ketentuan syariat mereka, apalagi syariat Islam. Yaitu mereka mensifatkan Nabi Isa alaihissalam dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau sifat-sifat yang mengandung kekufuran, penghinaan, pelecehan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini sifat gulu mereka yang harus kita jauhi. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik pelajaran bahwa sifat gulu terhadap orang-orang soleh juga termasuk tasyabbuh terhadap orang-orang kafir, terhadap ahlul kitab. Dan sudah sering kita dengarkan Nabi SAW memberi peringatan keras, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Namun jemaah sekalian, sangat disayangkan ada pada umat Islam hal seperti ini, yaitu bersikap gulu kepada orang-orang soleh, baik gulunya Yahudi maupun gulunya Nasrani. Ada pada umat Islam. Karena memang juga Nabi SAW sudah mengingatkan, latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lataba'tumuh. Dalam hadis yang masyhur, hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk dalam lubang biawak padang pasir, kalian pun ikut masuk. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang engkau maksudkan Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Hadis ini jemaah sekalian adalah pengabaran sekaligus peringatan. Pengabaran bahwa akan ada sebagian umat Islam yang menjadi pengikut Yahudi dan Nasrani, dan peringatan agar kita tidak termasuk bagian dari mereka. Dan apa yang dikatakan Nabi SAW hari ini menjadi fakta. Ada umat Islam mengikuti sifat Yahudi, yaitu memusuhi orang-orang soleh, memusuhi para ulama, memusuhi para ahli ibadah, memusuhi orang-orang yang mau mengamalkan ajaran syariat Islam. Itu pengikut Yahudi, menyerupai orang-orang Yahudi. Dan ada pula yang sebaliknya mengikuti umat Nasrani, memuliakan orang soleh dengan cara melampaui batas. Memuliakan orang soleh dengan cara melampaui batas, sampai mereka berdoa kepada para wali, mencari berkah di kuburan para wali, dan lain-lain. Perbuatan melampaui batas yang seharusnya hanya kepada Allah mereka lakukan. Berdoa kepada Allah, mengharapkan berkah dari Allah. Bahkan jemaah sekalian, kalau kita lihat dari sisi ini, orang Nasrani lebih baik daripada mereka. Kenapa? Orang Nasrani menyamakan
dengan Allah seseorang yang mereka anggap terbaik di kalangan mereka. Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi. Sedangkan sebagian orang yang mengaku muslim, mereka samakan dengan Allah orang yang lebih rendah kedudukannya dari Nabi Isa alaihissalam, yaitu para wali. Bahkan terkadang yang mereka samakan dengan Allah adalah wali-wali setan, musuh-musuh Allah, yang mereka anggap sudah sampai tingkat makrifat, sudah sampai tingkat hakikat, yang sudah tidak lagi menjalankan syariat. Ini wali-wali setan yang tidak lagi menjalankan syariat. Mereka samakan dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka anggap tahu perkara gaib. Mereka anggap bisa menolong mereka dari segala mara bahaya. Mereka anggap bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Kata mereka, santai saja, yang penting kita ikut tarekat ini, tarekat itu, kita dijamin masuk surga. Nanti kalau ketemu malaikat mungkar dan nakir, sebut saja, saya anggota tarekat ini, tarekat itu, saya anggota kelompok ini, kelompok itu. Subhanallah, ini melampaui batas terhadap manusia. Terkadang lebih parah daripada umat Nasrani. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini peringatan bagi kita. Allah sebut dalam Al-Quran tentang sifat gulu umat Nasrani untuk peringatan bagi kita, bukan sekedar pengabaran, tapi peringatan bagi kita. Jangan meniru-niru mereka. Jangan meniru-niru mereka. Baik, jemaah sekalian, tentu banyak pelajaran dari ayat ini. Namun waktu membatasi kita, maka saya akan masuk pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini. Di dalam ayat ini terkandung bantahan terhadap kaum liberal, yang menyamakan semua agama dan menganggap benar Yahudi dan Nasrani, Padahal ayat ini dengan jelas menegaskan kepada kita, orang-orang Nasrani telah terjerumus dalam kekufuran. Dan jemaah sekalian, syubhat liberal itu sangat banyak. Di antaranya yang ingin saya bahas di kesempatan ini, syubhat mereka dari Al-Quranul Karim. Ini sekali lagi juga ada peringatan bagi kita, orang-orang sesat juga berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Maka tidak semua yang menyampaikan Al-Quran dan hadis itu benar, walaupun dia hafal. Yang menjamin kebenaran adalah pemahaman. Hafalan penting, tapi itu bukan jaminan kebenaran. Jaminan kebenaran adalah pemahaman, yaitu pemahaman mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, orang-orang liberal itu punya dalil untuk membenarkan akidah mereka. Dalil menurut mereka maksudnya, walaupun bukan dalil untuk mereka, justru dalil untuk menyalahkan mereka, yaitu surat Al-Baqarah ayat 62 dan surat Al-Maidah ayat 69 yang semakna. Dua ayat dalam Al-Quran yang semakna. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka, yaitu mereka pasti masuk surga, dan tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu mereka tidak akan masuk neraka, tidak akan diazab. Jadi jemaah sekalian, dijelaskan di dalam ayat ini, termasuk Yahudi dan Nasrani, kata Allah, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan amal soleh, maka mereka juga akan masuk surga
dan selamat dari api neraka. Maka berdasarkan ayat ini, orang-orang liberal mengatakan kalau begitu Yahudi dan Nasrani juga benar. Yahudi dan Nasrani juga benar. Ayat ini buktinya, mereka akan masuk surga, tidak akan masuk neraka. Maka bagaimana menjawab syubhat ini jemaah sekalian? Jawaban yang pertama kita katakan kepada mereka, tidak ada satupun ulama ahli tafsir yang diakui oleh umat Islam yang mengatakan bahwa yang dimaksud Yahudi dan Nasrani di dalam ayat tersebut mencakup seluruh Yahudi dan Nasrani sampai hari ini. Jadi itu baru orang liberal yang menafsirkan seperti itu, bahwa Yahudi dan Nasrani sampai hari ini masih benar dan mereka akan masuk surga, akan selamat dari api neraka. Maka kita katakan tidak ada seorang pun ulama ahli tafsir yang memahami ayat itu seperti pemahaman mereka. Jadi itu pemahaman baru yang mereka munculkan, bukan pemahaman para ahli tafsir mulai dari generasi sahabat sampai di masa kita ini. Hanya pemahaman orang-orang liberal. Kalau begitu pemahaman yang benar seperti apa jemaah sekalian? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ayat ini sebenarnya jelas. Allah mengatakan siapa yang beriman di antara mereka. Siapa yang beriman di antara mereka? Ini jawaban yang kedua. Ayat ini sebenarnya menjawab mereka. Ayat ini mengatakan siapa di antara mereka yang beriman dan beramal soleh. Siapa di antara mereka yang beriman dan beramal soleh, itulah yang akan masuk surga dan selamat dari api neraka. Nah pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana cara orang Yahudi beriman? Bagaimana caranya orang Nasrani beriman? Orang Yahudi itu beriman kalau mereka beriman kepada Nabi Isa alaihi salam dan kitab Injil yang diturunkan kepada mereka. Setelah diutusnya Nabi Isa alaihi salam, tapi mereka tidak mau beriman kepada beliau, maka mereka menjadi kafir. Walaupun mereka beriman kepada Musa dan kitab yang diturunkan kepada beliau alaihi salam. Begitu pula orang Nasrani. Mereka disebut beriman kalau mereka beriman kepada Nabi yang diutus terakhir, yang diutus kepada kita dan juga kepada mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mereka Yahudi dan Nasrani tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti mereka bukan orang beriman. Sedangkan ayat mengatakan orang yang beriman di antara mereka. Kalau mereka tidak beriman kepada Muhammad SAW, berarti mereka bukan orang beriman. Jadi ayat membantah mereka. Ayat yang sama yang mereka jadikan dalil untuk membenarkan Yahudi dan Nasrani, malah membantah mereka. Begitulah kata para ulama Ahlus Sunnah, setiap golongan sesat berdalil dengan satu ayat atau satu hadis, maka ayat dan hadis itu bisa digunakan untuk membantah mereka. Karena itulah aslinya, itulah benarnya. Tapi mereka rubah pemahamannya. Mereka rubah pemahamannya. Ini penjelasan salah seorang imam ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau menafsirkan itu karena itulah pemahaman sahabat berdasarkan ayat-ayat dan dalil-dalil atau hadis-hadis yang lain. Iya. Contoh jemaah sekalian, ayat yang menegaskan Yahudi dan Nasrani itu kafir dan masuk neraka itu sangat banyak. Itu sangat banyak. Contohnya surat Al-Maidah ayat 72. Allah dengan tegas mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Isa putra Maryam, atau yang mereka sebut Yesus putra Maria. Ini adalah jawaban yang ketiga. Penafsiran kaum liberal bertentangan dengan ayat yang sharih. Ini jawaban yang ketiga kepada kaum liberal. Penafsiran mereka bahwa Yahudi dan Nasrani tidak kafir
itu bertentangan dengan sarihul ayah. Ayat yang sangat jelas. Surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Isa bin Maryam. Kemudian di ayat 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Penegasan dari Allah. Bagaimana bisa ditafsirkan ayat lain dengan penafsiran yang bertentangan dengan ayat yang jelas? Kecuali orang-orang yang di hati mereka ada penyakit. Seperti yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, kata Allah, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih. Yang mutasyabih itu artinya sebagian orang paham, tapi banyak orang belum paham. Mumpung mereka belum paham, maka mereka menggunakan, orang-orang sesat itu menggunakan ayat tersebut untuk menyesatkan mereka. Jadi kalau orang baca sekilas ayat yang dijadikan dalil oleh kaum liberal, orang Yahudi dan Nasrani masuk surga, maka orang-orang yang belum ngerti makna ayat itu yang sebenarnya mudah disesatkan. Maka Allah mengatakan orang-orang yang menjadikan ayat-ayat seperti itu untuk menyesatkan manusia dan membuat penafsiran yang baru. Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili. Dua yang mereka inginkan untuk menyesatkan manusia, membuat fitnah, membuat kesesatan. Yang kedua, membuat penafsiran tersendiri menurut mereka, bukan pemahaman yang benar. Maka kata Allah, mereka itu orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan. Ya ini contohnya, kalau setiap orang berbicara tentang ayat Allah, kaum liberal nggak ada sejarahnya mendalami Al-Quran dan Sunnah, mendalami ulumul Quran was Sunnah, mendalami penafsiran-penafsiran para sahabat, tiba-tiba sok jadi ahli tafsir. Maka rusak agama dibuat oleh mereka. Begitu pula surat Al-Bayyinah ayat ke-6, Sarihul Quran. Allah dengan tegas mengatakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Sudah sampai jawaban keberapa kita? Yang pertama tadi kita katakan penafsiran mereka tidak pernah dikatakan oleh seorang ahli tafsir pun. Ini pertama. Yang kedua, ayat itu membantah mereka. Allah mengatakan yang beriman dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, menyelisihi sarihul Quran. Menyelisihi sarihul Quran. Penafsiran mereka menyelisihi ayat yang sangat jelas. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, menyelisihi ijma' ulama. Menyelisihi ijma' ulama. Kalau menafsirkan ayat tersebut bahwa Yahudi dan Nasrani berarti akan masuk surga dan tidak kafir, maka ini menyelisihi ijma' ulama. Menyelisihi ijma' ulama. Di antara penukilan ijma' ini disebutkan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fisal. Kata beliau, fa akhbara ta'ala annahum ya'rifuna sidqahu wa la yukadzibuna. Allah mengabarkan bahwa mereka sebenarnya, yaitu ahlul kitab, mengetahui kebenaran dan tidak mendustakan di hati mereka. Mereka akui ini kebenaran, kebenaran Rasulullah SAW dan ajaran yang beliau bawa. Tapi mereka menentang, tidak mau tunduk kepada kebenaran tersebut. Lalu kata beliau, wahumul yahudu wan nasara.
Mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani. Wahum kuffarun bila khilafin min ahadin minal ummah. Dan mereka adalah orang-orang kafir tanpa ada perselisihan di kalangan umat Islam satupun. Tidak ada umat Islam yang mengingkari kekafiran mereka. Wa man ankara kufrahum fala khilafa min ahadin minal ummah fi kufrihi wa khurujihi anil Islam. Dan barang siapa mengingkari kekafiran mereka, yaitu mengatakan mereka tidak kafir tapi mereka beriman dan pasti masuk surga, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam, apalagi ulamanya, bahwa orang yang mengingkari kekufuran mereka itu kafir dan keluar dari Islam. Jadi beliau menukilkan kesepakatan ulama dua di sini. Pertama, ulama sepakat Yahudi dan Nasrani hari ini adalah orang-orang kafir. Kemudian ulama juga sepakat siapa yang tidak menganggap mereka kafir, dia juga kafir seperti mereka. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi ini tidak menerima perbedaan pendapat. Ulama Islam seluruhnya sepakat. Iya. Kemudian jemaah sekalian, jawaban yang kelima, hadis yang tegas. Hadis yang tegas. Di antaranya dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun umat ini yang pernah mendengarkan tentang aku, tentang agama yang aku bawa, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati sebelum beriman kepada agama Islam yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Hadis yang tegas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan orang Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman kepada beliau, yang tidak masuk kepada agama beliau, dia termasuk penghuni neraka kalau dia mati dalam keadaan seperti itu. Baik. Kemudian jemaah sekalian, bantahan yang terakhir, kita kembali lagi kepada ayat. Ayat ini juga membantah mereka, karena Allah mengatakan wa amila salihah, yang beramal soleh di antara mereka. Yang beramal soleh di antara mereka, bukan semua mereka, tapi yang beramal soleh di antara mereka. Pertanyaannya, apa itu amal soleh menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, amal soleh menurut Islam adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Karena itu bukan amal soleh. Amal soleh haruslah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau begitu, Yahudi dan Nasrani disebut beriman dan beramal soleh kalau masuk Islam, kalau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena itu perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, dan juga jemaah sekalian terdapat di dalam Taurat dan Injil. Jadi ketika mereka tidak mau masuk Islam, sama saja mereka mendustakan Taurat dan Injil. Sama saja mereka mendustakan Musa dan Isa. Kalau mereka tidak mau masuk Islam. Di antara ayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW perintah beriman kepada beliau sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil, yaitu surat Al-A'raf ayat 157. Surat Al-A'raf ayat 157. Allah Azza wa Jalla berfirman,
alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapatkan tertulis pada mereka, yaitu dalam Taurat dan Injil. Jadi Allah menceritakan dalam ayat ini ada Yahudi dan Nasrani yang beriman. Kenapa mereka beriman? Karena mereka dapati Nabi akhir zaman itu, Nabi Muhammad SAW, telah tertulis di dalam Taurat dan Injil perintah untuk beriman kepada beliau. Walaupun mungkin kalau kita buka Taurat dan Injil hari ini tidak kita dapatkan, karena mereka sudah rubah-rubah. Bahkan di zaman modern ini setiap terbit Injil ada revisi-revisi. Apalagi sejak zaman dulu sudah banyak perubahan-perubahan. Iya. Walhamdulillah jemaah sekalian, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.